Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Sabtu Alam di channel Spiritual Sufi. Banyak orang yang dilahirkan itu tanpa sadar sebenarnya tidak meminta, ataupun semua kelahiran itu tidak ada yang meminta, tiba-tiba dilahirkan saja. Ada yang dilahirkan di dalam keluarga Islam, umpamanya dalam tentang agama ya. Ada yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, ada yang dilahirkan di Hindu, Buddha, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Ada yang dilahirkan di Indonesia, ada yang dilahirkan di Arab dan negara-negara lainnya. Pada dasarnya setiap kehidupan itu dalam kelahirannya itu tidak ada yang meminta, tiba-tiba dilahirkan saja. Dan kalau di dalam Islam bisa dikatakan takdir kan gitu ya. Nah, hakikat takdir sendiri sebenarnya kalau di dalam agama lain itu bisa dikatakan sebagai karma, karena hakikat karma itu sifatnya perbuatan dan balasan, poinnya kan gitu. Hanya saja terkadang orang Islam sendiri agak sensitif kalau membicarakan tentang karma, karena dogma-dogma yang sudah melekat di dalam masyarakat secara umum agar tidak menyamakan dengan agama lain. Pada dasarnya itu sebenarnya ya sama saja. Yang membedakan itu hanya masalah bahasanya gitu. Karena apa? Karma itu diadopsi dari bahasa Sanskerta, kalau nggak salah itu asalnya karman atau perbuatan. Nah, di dalam perbuatan itu akan ada pembalasan. Nah, di dalam Islam sendiri pun sebenarnya ya ada. Intinya itu perbuatan sebisi zaroh tentang kebaikan ataupun keburukan ya akan mendapatkan balasan ya setimpal dengan apa yang dilakukan. Jadi poin intinya itu tentang perbuatan dan balasan. Kan poinnya aslinya itu gitu. Jadi banyak orang yang agak sensi ketika ada di kaum para orang-orang Islam itu membicarakan tentang karma. Karena di dalam Islam sendiri sebenarnya ya karma itu ada, hanya saja bahasanya yang dipakai bukan karma gitu. Di dalam Islam terkadang banyak orang yang mengatakan tentang takdir ataupun ketentuan, ketetapan gitu. Nah, hasil daripada ketetapan, ketentuan yang sudah diterima ataupun dari Tuhan sendiri diterima oleh manusia, ketetapan dan ketentuan itu sebenarnya ya awalnya ya dari perbuatan diri manusianya gitu. Jadi sebenarnya kehidupan sekarang ini itu aslinya kehidupan kita ataupun akhirat kita di kehidupan yang masa lampau. Itu yang kelahiran ataupun catatan amal di Lauh Mahfud ya, itu yang disebut itu. Karena apa? Tidak ada yang meminta ketika dilahirkan, tiba-tiba dilahirkan. Ada yang dilahirkan di keluarga umpamanya maaf orang miskin umpamanya kan gitu. Ada yang dilahirkan di keluarga kaya. Mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa Tuhan tidak adil kan gitu ya. Saya dilahirkan di keluarga miskin, sedangkan ada orang dilahirkan di keluarga kaya. Padahal itu sudah ketetapan dari Tuhan sendiri. Nah, yang dimaksud ketetapan di sini apa? Ketetapan sebenarnya asal mulanya ulah dari manusianya sendiri, gitu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu disebutnya kausalitas, sebab akibat. Hanya saja
poinnya ada dua, ada kausalitas diri kita sendiri ya, biasanya urusan tentang duniawi. Makanya ada yang menerangkan bahwa takdir itu ada yang bisa dirubah, umpamanya tentang kayak apa ini namanya, kaya miskin, selama orang itu masih mau berusaha takdirnya akan berubah. Itu tentang duniawi, tentang diri kita ataupun kebutuhan manusiawinya. Tapi hakikat tentang Tuhan, nah itu yang harus kita perhatikan. Karena begini, Tuhan menciptakan jin dan manusia hakikatnya hanya untuk mengabdi, beribadah saja kepada Tuhannya gitu. Nah, rata-rata manusia ketika dilahirkan itu hanya mengurusi hawa nafsunya, hakikat Tuhannya tidak tersentuh gitu. Jadi kebanyakan Tuhan itu dinomorduakan, kebanyakan menuhankan hawa nafsunya sendiri, tapi orangnya mengaku bertuhan kan gitu. Padahal hakikatnya Tuhan sendiri itu tidak mau diduakan. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya perang melawan hawa nafsu. Maksudnya apa? Kita disuruh menundukkan hawa nafsu kita. Karena kalau tidak ya nanti kita tidak akan bisa kembali, karena ruhani kita masih kotor, belum suci. Disitulah nanti manusia akan dimatikan dan dihidupkan kembali. Nah, ketika dihidupkan kembali itulah yang membawa catatan amal ataupun takdir di kehidupan yang masa lampau. Itulah yang catatan amal di Lauh Mahfud itu. Di hakikatnya ada di situ. Makanya kenapa tiba-tiba kita dilahirkan di keluarga Islam. Di keluarga Islam ada yang miskin, ada yang kaya, kan gitu. Jadi tidak ada yang meminta. Ada yang dilahirkan di Indonesia, ada yang di Arab, ada yang di Amerika, ataupun negara-negara lain. Nah, kalau kita mau berpikir secara logis, itu dari mana kok kenapa kehidupan kita itu berbeda-beda? Apakah kita akan protes dengan Tuhan kalau Tuhan itu tidak adil? Padahal kita meyakini bahwa Tuhan itu maha adil kan begitu. Terus letak keadilannya di mana? Maka dari itu hakikat dari kehidupan sekarang kita ini sebenarnya akhiratnya kita di kehidupan yang masa lampau. Jadi perbuatan-perbuatan kita di masa lampau itu kita mendapatkan akhiratnya ya sekarang ini, ataupun balasan disebutnya, hari pembalasan ya ini. Nah, kalau seandainya di hari pembalasan ataupun di kehidupan sekarang ini kita tidak bisa kembali kepada Tuhan, kepada Zat yang Maha Suci, ya kita akan didaur ulang kembali. Jadi dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Poinnya itu sampai kita mendapatkan ataupun sampai kepada ruh yang suci. Kalau ruh kita belum bisa suci, kita belum bisa kembali kepada Zat yang Maha Ruh. Poinnya begitu. Karena yang bisa kembali kepada yang suci ya yang suci sendiri itu tadi. Ketika masih terkotori ya berarti belum bisa kembali ataupun menyatu. Makanya di dalam kehidupan inilah kita harus memperbaiki, jangan sampai kehidupan kita didaur ulang kembali. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya ya bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan itu tadi. Karena hakikatnya Tuhan yang di Maha Akhirat itu tidak bisa dikenali masalahnya. Karena apa? Kalau bahasa umum disebutnya ghaib kan gitu kan. Nah, kalau bahasa kitabnya laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak tergambar, terdefinisi. Nah, kalau tidak tergambar, terdefinisi lah, terus kita mau mengenalnya bagaimana?
Karena yang tidak bisa kita tangkap oleh panca indera, tidak bisa dikenali oleh panca indera kita, lantas kita mengenalnya bagaimana kalau Tuhan sendiri yang tidak mengenalkannya? Maka dari itu Tuhan mengenalkan dirinya melalui cahayanya, ataupun disebut nur Tuhan, yaitu wasilah itu sendiri, yang pada dasarnya sebenarnya juga sifatnya masih laisa kamisli syai'un, karena masih berupa nur. Jadi manusia secara umum seperti kita ini belum bisa mengenali wujud nur itu, tentang nur itu belum bisa, kecuali nur itu mewujud. Maksudnya apa? Agar terbaca oleh panca indera kita. Makanya cahaya Tuhan sendiri agar dikenali oleh manusia, yaitu harus mewujudkan dirinya lewat jasmani manusia, seorang laki-laki. Jadi kalau kita urutkan begini logikanya saja, kita tidak tahu awal mulanya apa itu Tuhan. Tentang Tuhan itu kita tidak tahu. Karena apa? Kalau bahasa umum abstrak, jadi tidak terdefinisi, tidak tergambarkan. Jadi ya Allah sendiri yang akan mengenalkan kepada hambanya melalui apa? Melalui nurnya ataupun cahayanya. Karena tidak mungkin zat yang maha akhirat tiba-tiba turun ke dunia ini, ya pasti yang baru akan hancur. Makanya Tuhan mengkonversi dirinya lah, disebutnya begitu, melalui cahayanya itu tadi. Kalau dalam bahasa Islam bisa disebut wasilah, kan gitu, ataupun cahaya Tuhan sendiri. Dan itulah yang disebut Rasulullah itu. Nah, hakikat Rasulullah sendiri sebenarnya ya laisa kamisli syai'un gitu. Jadi agar dikenali manusia yang berbadan kasar, berjasmani, ya cahaya Tuhan mewujudkan dirinya melalui jasmaninya manusia atau seorang laki-laki. Kalau zaman dulu itu ya para nabi, nanti zaman nabi terakhir ya Nabi Muhammad itu tadi. Nah itu juga harus sama-sama mewujud. Maksudnya apa? Kita tidak bisa tiba-tiba ingin mengenal Tuhan melalui Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad sudah nggak ada wujudnya. Karena apa? Beliau sudah berpulang. Ya untuk mengenalnya bagaimana? Ya kita cari pewarisnya, pewaris ilmunya. Tapi di sini bukan berarti pewaris ilmu itu ibarat Nabi Muhammad berbicara, sedang berbicara malah kayak kita lah ngobrol gitu, terus menerangkan tentang agama, terus tiba-tiba kita ikut mendengarkan, terus langsung disebutnya kita sudah mengambil ilmu dari Nabi Muhammad. Bukan begitu, karena hakikatnya harus melalui sistemnya. Nggak bedanya dengan kaum Badui pada zaman itu. Kaum Badui pun sering mendengarkan ceramah Nabi pada waktu itu, tapi kata Nabi apa? Kaum Badui itu belum dikatakan beriman, hanya baru berislam atau berserah diri. Karena hakikat iman itu dimasukkan. Jadi bayat itu tadi, itulah sistem. Jadi untuk memasuki intinya itu untuk mengenal Tuhan melalui tali wasilahnya dan mewujud kepada, kalau zaman dulu Nabi Muhammad, yaitu harus berbaiat dulu. Berbaiat itu ditanamkan nur iman dan nur kitab. Jadi diseberangkannya manusia dari alam jasmani menuju ke alam rohani melalui alam barzakh atau alam kematian itu tadi. Hanya saja bukan mati jasmaninya, karena apa? Belum tutup usia. Kalau tutup usia berarti sudah nggak ada kesempatan lagi, berbeda lagi. Jadi di sini yang kami bicarakan ya jasmani kita masih hidup, poinnya begitu. Itulah disebutnya sistem.
yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad saja masih tertolak, lah apalagi kita hanya baca sebuah buku cerita tentang Nabi Muhammad terus kita menyatakan diri kita bahwa kita umatnya. Belum, karena kita tidak hidup sezaman. Bahkan mungkin kalau kita hidup sezaman pun belum tentu kita mencintai Nabi ataupun kita mengakui kalau itu Nabi Muhammad. Lawang keterangannya juga belum ada. Dulu yang ada ya kitab-kitab Injil ataupun Taurat, Zabur pada waktu itu. Referensinya ya adanya ya itu saja gitu. Nah pada kenyataannya zaman dulu pun para orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad pun banyak yang menolak kan kenyataannya gitu. Ya nggak bedanya dengan zaman kita ini, kita mengingkari akan pewarisnya Nabi Muhammad karena literasi yang ada itu literasi yang dari zaman Nabi Muhammad ketika belum ada pewarisnya gitu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri diterangkan tentang waliyah mursida, kalau ulama warasatul anbiya gitu. Jadi ulama pewarisnya Nabi, dan di sini bukan orang yang pandai membaca kitab disebut ulama, bukan. Ulama yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan tentang ulama itu, tapi maksudnya Pak, ulama yang membawa tali wasilah. Karena apa? Yang bisa menerangkan tentang hakikat agama ya pewarisnya Nabi Muhammad sendiri, pewaris dalam ilmunya, bukan tentang jasmani ini ya, bukan tentang nasab jasmaninya, bukan, tapi tentang ilmunya. Poinnya gitu. Nah ilmu di sini sebenarnya apa? Cahaya Tuhan sendiri gitu. Karena hakikat agama itu awal mulanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau agamanya dipahami berdasarkan literasi bacaan, ya pasti setiap individu antar manusia itu pasti akan berbeda-beda pendapat, karena setiap isi kepala manusia itu kan beda-beda, cara memahaminya ya berbeda gitu. Ya itu yang terjadi pada zaman sekarang, akhirnya sering ribut hanya gara-gara agama. Harusnya agama itu menyatukan, ini malah memecah belah, kan aneh. Itulah yang harus kita introspeksi pada diri kita sendiri. Kalau memang merasa beragama, satukan, bukan mencerai-berai, saling mengkafirkan. Karena hakikat tauhid itu ya tunggal gitu. Kenapa hadirnya agama itu tidak semua langsung hadir para nabi secara sekaligus, kan tidak. Sebelum datangnya Nabi Muhammad ataupun agama Islam pada zaman sekarang ini yang dilabelin Islam, itu dulu ya agama Kristen atau Nasrani kan gitu. Jadi tidak terus setiap nabi diturunkan bersama-sama, kan tidak. Karena apa? Setiap nabi itu membawa ajaran tauhid, ajaran ketuhanan gitu. Jadi untuk mentauhidkan tentang Tuhan itu, jadi supaya Tuhan itu tidak diangan-angan, jadi bisa membuktikan bahwa bisa mengenal Tuhan melalui ya cahaya Tuhan sendiri yang mewujud ke alam dunia. Intinya itu. Jadi kalau orang masih sering meributkan tentang agama, yang jadi pertanyaan, hakikat agama itu harusnya menyatukan atau mencerai-beraikan. Agama itu hakikatnya memang untuk berperang atau untuk menyatukan, mendamaikan. Itu yang harus jadi pertanyaan gitu. Jadi kita introspeksi saja diri kita masing-masing. Kita merasa beragama sebenarnya untuk mentauhidkan tentang Tuhan atau mencerai-beraikan antar manusia itu tadi. Karena di banyak negara banyak yang ribut ya tentang agama itu. Makanya orang saking pusingnya, ada yang akhirnya ateis karena bingung juga
agama A menyatakan yang paling benar, agama B menyatakan yang paling benar, agama C menyatakan yang paling benar, dan lain sebagainya, sama saja begitu. Akhirnya apa? Ketika adu argumentasi ya timbullah perbedaan dan perdebatan itu tadi. Padahal hakikatnya Tuhannya itu harusnya ya tetap Esa Tunggal. Yang membedakan kan cuma penyebutan saja. Hakikatnya ya itu saja, sama. Nah kalau sama ya ngapain diributkan? Di Islam penyebutannya Allah, di Nasrani penyebutannya Allah. Lah hakikat Tuhan kan ya itu saja. Beda penyebutan karena diturunkannya agama pada waktu itu berdasarkan negaranya ataupun bangsanya. Ya mungkin kalau Islam diturunkan di Indonesia mungkin sebutannya bukan Allah, bisa jadi nama yang lain. Ataupun kalau disebutkan di bangsa lain atau negara lain, bisa jadi ya namanya pun berbeda. Jadi jangan karena berbeda nama padahal unsurnya itu sama terus kita ribut, saling adu argumentasi. Padahal hakikatnya agama itu menyatukan, bukan mencerai-beraikan, bukan, tapi menyatukan. Jadi rahmatan lil alamin, itu di rahmat bagi seluruh alam semesta. Di situ sudah nggak ada pengecualian. Namanya rahmat seluruh alam, ya tinggal yang menghuni alam ini siapa saja. Ya itu tadi, makanya lucu kalau orang merasa beragama tapi masih sering menghakimi tentang orang lain, padahal yang menghakimi pun belum kenal siapa Tuhannya yang mana, karena hakikatnya masih dalam angan-angannya. Kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan pun karena baca gitu. Dan tidak mau mencari kebenarannya, di manakah Tuhan, bagaimana caranya saya bisa berhampir dengan Tuhan ataupun mengenal Tuhan. Nah, akhirnya diangan-angan sendiri hanya karena pandai belajar kitab, pandai baca kitab, terus menyatakan dirinya sudah mengenal Tuhan, padahal itu pun masih dalam angan-angannya sendiri gitu. Itulah yang harus jadi introspeksi diri kita. Kalau memang ingin mengenal Tuhan, ya carilah cahaya Tuhannya itu tadi, ataupun manusia yang membawa cahaya Tuhan ataupun tali wasilah. Kalau zaman dulu disebut nabi, rasul sebagai utusan, karena di dalamnya ada Rasulullah, utusan Tuhan, ya cahaya Tuhan sendiri. Nah kalau zaman sekarang ya wali yang mursyid ataupun guru mursyid secara umumnya itu begitu. Karena hakikat mursyid sendiri sebenarnya ya cahaya Tuhan, hanya saja sama menempati wujud jasmani manusia gitu. Jadi kalau dulu itu disebut Rasulullah, sekarang disebut wali yang mursyida. Nah pada hakikatnya kalau memang ingin bertujuan mengenal Tuhan, ya carilah orang itu sebenarnya. Nanti akan memahami bahwa hakikat Tuhan itu esa dan tidak ada perbedaan antara yang lain. Yang membedakan cuma masalah penyebutan saja, karena turunnya pada waktu itu berbeda-beda negaranya atau bangsanya. Baik, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Salam rahayu, salam bahagia selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam Indonesia bersatu, salam damai, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.